Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sinyal dan sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati. Oke, selanjutnya ada perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya sendiri Fauzan Maulana Wijaya. Selanjutnya ada rekan saya. Sabri Hawari Al-Mahdi. Oke, selanjutnya ada rekan saya. Nadira. Oke, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kita membahas untuk nomor satu sendiri, yaitu beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus, nah dengan frekuensi 5 Hz dan fase awalnya pi per 2. Nah, dari soal tersebut kami mendapatkan sebuah grafik di mana dikarenakan fase awalnya itu pi per 2 yang mana 90 derajat, di mana 90 derajat itu ada satu, maka di sini dimulai dari satu gitu. Kemudian dikarenakan frekuensinya adalah 5 Hz, maka gelombang yang dihasilkan itu terdiri dari 5 gitu. 5 gelombang, ada dengan 5 gunungnya dan juga ada 5 lembah gitu yang konstan di amplitudo 1 gitu. Itu untuk terkait nomor satu sendiri. Kemudian selanjutnya ada nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini soalnya yaitu ulangi untuk nilai frekuensinya sama dengan 10 Hz, ada 20 Hz dan juga ada yang 30 Hz dengan fase awalnya itu nol untuk semua kasus di atas tadi. Nah, di sini kami mendapatkan tiga grafik itu. Untuk grafik pertama sendiri dengan frekuensi 10 Hz, kami mendapatkan pada grafik pertama itu dari fase awalnya itu nol, maka gelombang yang dihasilkan itu ada 10 gitu. Itu untuk grafik pertama. Selanjutnya untuk grafik kedua, dikarenakan di sini yang diminta adalah grafik kedua dengan 20 Hz, di mana grafik yang ditampilkan juga menghasilkan dari fase awalnya nol sehingga menghasilkan gelombang 20 gitu, sejumlah 20. Dan untuk grafik ketiga sendiri, dikarenakan yang diminta adalah dengan 30 Hz dari fase awalnya nol, maka dari grafik ini sendiri yang dihasilkan semakin padat gitu, di mana ada gelombang yang dihasilkan itu sejumlah 30 gitu. Dengan perbedaan yang semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak gelombang yang akan dihasilkannya gitu. Itu untuk nomor 2 sendiri. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar di bawah gitu. Ada bagian A yang merupakan fungsi tangga dan juga ada bagian B yang merupakan fungsi segitiga. Oke, untuk yang A sendiri yang merupakan fungsi segitiga, ini didefinisikan dalam rentang waktu T sama dengan min 5 hingga T sama dengan 5 dengan nilai yang berubah pada interval tertentu. Di mana dari T sama dengan min 2 hingga T sama dengan min 1 nilainya adalah 1. Dan dari T sama dengan min 1 hingga T sama dengan 0 nilainya meningkat menjadi 2. Dan kemudian dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1 nilainya masih tetap berada di 2. Dan terakhir dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2 nilainya kembali ke 1. Dan pada grafik terlihat jelas gitu ya. Perubahan nilai ini seperti anak tangga sehingga dinamakan sebagai fungsi anak tangga. Grafik ini memiliki batas sumbu waktu dari T sama dengan min 3 hingga T sama dengan 3 untuk memfokuskan pada interval penting dengan nilai fungsi dibatasi dari min 0,5 hingga 2,5. Itu untuk yang A atau yang fungsi tangga. Selanjutnya untuk yang B, fungsi segitiga. Di mana fungsi ini naik secara linear dari T sama dengan min 4 hingga T sama dengan min 1 mengikuti gradien positif. Kemudian dari T sama dengan min 1 hingga T sama dengan 1, fungsi berada dalam kondisi datar dengan nilai tetap di 1. Kemudian terakhir fungsi turun secara linear dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 4 mengikuti gradien negatif. Dan pada grafik ini terlihat bentuk simetris menyerupai segitiga dengan nilai maksimum pada Y sama dengan 1
Rentang T, rentang waktu T yang ditampilkan adalah dari T sama dengan min 5 hingga T sama dengan 5. Dan nilai fungsi dibatasi dari min 0,5 hingga 1,5 untuk memperjelas bentuk segitiga. Dan ini merupakan grafik yang sudah yang bisa kami tampilkan gitu. Untuk grafik A yang merupakan fungsi tangga dan grafik B yang merupakan fungsi segitiga gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya untuk nomor 3. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4 sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sabri. Oke. Kemudian kita beralih ke soal selanjutnya yaitu nomor 4. Soalnya bangkitkan sinyal sinus pada nomor satu dengan menggunakan MATLAB untuk waktu 2 detik. Dari hasil yang kita dapat itu yaitu kan kita menggunakan 2 detik ya. Nah, untuk fase awalnya itu eh, pi per 2 radian. Nah, itu sama dengan 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu sama sama dengan itu ya satu. Kita mulai dari satu fase awalnya. Nah, dikarenakan kita 2 detik, eh, untuk frekuensi yang nomor satu itu adalah 5. Nah, karena kita menggunakan 2 detik itu, jadi mempunyai 10 bukit dan 10 lembah. Karena kita menggunakan 2 detik. Kalau menggunakan 1 detik, ya berarti dibagi dua aja, tinggal 5 bukit dan 5 lembah. Dengan amplitudo yang dimulai dari satu dan diakhiri dengan satu pula. Selanjutnya, Selanjutnya nomor 5. untuk nomor 5 sendiri, soalnya bangkitkanlah sebuah sinyal sinus sinyal 1T sama dengan sin 8 pi FCT dan jumlahkan dengan sinyal 2 sin 5 pi FCT ditambah 0,5 pi. Nah, yang hasil yang kita dapat itu ada 3 sinyal. Yang sinyal satu itu adalah sinyal pertama, yaitu sin 8 pi FTT, yaitu mempunyai gelombang yang tidak beraturan ya. Kemudian dijumlah dengan sinyal kedua. Sinyal kedua ini sendiri karena kita menggunakan 5 mod 5 yang apa ya, yang sisanya nol, berarti tidak ada gitu, tidak ada sinyal yang terbentuk di sinyal dua. Nah, ini dari sinyal satu dijumlahkan dengan sinyal dua, eh, tidak ada gitu yang apa ya, yang signifikan yang penjumlahan. Tetapi sinyal dua ini dimulai dengan satu karena apa? Karena ditambah dengan 0,5 pi. Nah, 0,5 pi itu sama dengan 90 derajat, yaitu dimulai dari satu dengan sinyal dua itu dimulai dari satu sejajar. Nah, dengan hasilnya pertambahannya itu amplitudonya yang ditambah satu. Sekian. Oke, Selanjutnya selanjutnya nomor untuk nomor 6. nomor 6 sendiri, soalnya bangkitkanlah sebuah sinyal sinus sinyal satu sin 2 pi fs t dan dikalikan dengan sinyal 2 sin 5 pi ftt. Nah, kita mendapatkan 3 grafik ya. Yang grafik pertama itu adalah sinyal yang pertama sin 2 pi fst dan dikalikan dengan sinyal 2 sin 5 pi fct. Nah, karena kita menggunakan 5 mod 5 yang memang hasilnya nol, berarti sinyal pertama dikalikan dengan sinyal 2 itu hasilnya tidak ada. Yang umpamanya tuh kayak 5 dikali nol sama dengan nol. Sekian. Oke, terima kasih untuk rekan saya Sabri yang telah menjelaskan. Oke, untuk selanjutnya itu nomor 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amanda. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang turun 200% apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan sinyal satu
sama dengan sin 5pi FCT dengan FJ-nya 10. Nah, yang dimana dengan begitu kita mendapatkan dua grafik. Yang grafik pertama menunjukkan sinyal asli yang lurus hanya karena 5 mod 5 hasilnya ada 0 yang artinya tidak memiliki sinyal yang terbentuk. Nah, kemudian pada grafik yang kedua menunjukkan sinyal sudah dilemahkan 20%, tetapi tetap lurus saja dikarenakan sinyal asli memang tidak ada sinyal, maka begitupun dengan sinyal yang sudah dilemahkan 20%, maka tidak ada sinyal yang terbentuk. Lalu selanjutnya di nomor 8, Selanjutnya untuk nomor 8. sebuah sinyal penguat memiliki gain 2,5 X apabila sebuah sinyal memiliki persamaan S1 sin 5pi FCT. Bagaimana bentuk sebelum dan sesudah dari aplikasinya? Di sini kita mendapatkan dua sinyal asli dan dengan grafik bawah dan atas. Yang pertama, yang pada grafik atas sifat menunjukkan sifat asli yang hanya lurus saja karena 5 mod 5 hasilnya sama dengan 0, yang artinya kita tidak memiliki sinyal yang terbentuk. Maka setelah sinyal yang diaplikasi dengan gain 2,5x, tetapi sinyalnya datar dan lurus karena dari awal memang tidak memiliki sinyal yang terbentuk apapun hasilnya. Oleh karena itu aplikasinya juga tidak akan terbentuk. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Sabri dan juga Amanda yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan teruslah berkarya. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak kotak. Demikian pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.